Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawinta Mamonto. Saya dari kelas B Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai desain produk dan jasa. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Yang kedua, desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain, dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Selanjutnya, faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama biaya, dan yang kedua mutu. Biaya atau sering disebut modal diperlukan membuat strategi desain. Tahap adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilan. Tetapi, dalam strategi desain, biaya yang dikeluarkan rendah, produk yang dihasilkan tetap harus menarik dan berguna bagi para konsumen. Mutu. Mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memutuskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Ada beberapa produk yang dipasarkan secara bersamaan, tetapi produk dengan mutu yang baik yang dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, time to market. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi, ini adalah komponen penting dalam kompetisi berbasis waktu. Saat produk dirancang sampai diterima oleh konsumen atau juga disebut time to market. Yang selanjutnya, kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi produsen, karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan, dan bisnisnya akan terus berjalan lancar. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerima dan dari investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip produk yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan, yaitu adanya nilai pandang pelanggan, dan keunikan produk. Selanjutnya, aktivitas desain produk dan jasa. Yang pertama, menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Yang keempat, merumuskan sasaran mutu, menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Yang kelima, merumuskan target biaya. Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan pada konsumen. Yang keenam, mencoba dan menguji purwarupa atau bentuk dari dasar sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Yang ketujuh, memahami spesifikasi. Setelah menguji purwa waktu, akan ada beberapa komplain atau masukan mengenai produk tersebut. Selanjutnya, tujuan desain produk dan jasa. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya, faktor utama dalam menentukan tingkatan kepuasan konsumen: kualitas produk, kualitas pelayan, emosional, harga, biaya. Selanjutnya, mendesain untuk operasional.
Perlu pertimbangan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Gagal untuk mempertimbangkan kemampuan perusahaan dapat berakibat penurunan produktivitas, penurunan mutu, peningkatan biaya. Desain barang dan jasa, mengelola kualitas, strategi proses, strategi lokasi, strategi tata letak, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Selanjutnya, susunan dalam desain produk dan jasa. Yang pertama, siklus hidup produk atau jasa. Siklus hidup produk atau jasa. Siklus hidup produk adalah suatu konsumen penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap kemunduran. Yang terakhir, rancangan produk dan jasa. Yang pertama, rancangan produk. Rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk, dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Yang kedua, rancangan jasa. Rancangan jasa adalah rancangan yang bukan dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Jasa yang tidak dapat dinikmati hari ini tidak dapat disimpan sebagai persediaan dan ditambahkan pada jasa yang dinikmati besok. Terima kasih, itulah materi bab 4 yang saya bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.